Oke teman-teman, jadi gaji 1 bulan untuk TKW Hong Kong di tahun ini itu adalah Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Banyu Sakti Official. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel aku ya. Jangan lupa like dan komen. Sesuai judul teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian semua berapa sih gaji TKW Hong Kong di tahun ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini aku paginya mau nganter nenek dulu ke gereja ya teman-teman. Jadi seperti inilah situasi dan suasana di gereja nenekku ya teman-teman. Biasanya kalau di gereja aku tuh pakai handsfree teman-teman. Soalnya aku nggak tahu bahasanya terlalu mendalam ya teman-teman. Jadi aku pakai handsfree aja. Dan ini dia di lantai 2, yaitu di gedung yang lebih besar ya teman-teman. Di sini cuma 1 jam, terus nanti naik lagi ke lantai 9. Di lantai 9 ini jadi semuanya itu dibagi per grup gitu teman-teman. Jadi di sini nanti kita bahas tentang Alkitab ya. Tapi aku nggak terlalu mendengarkan, biasa aku lihat HP. Ya masa iya aku mau ikut berdoa teman-teman, aku kan muslim. Dan akhirnya jam 12 tepat kita semuanya itu bubar ya teman-teman, pulang ke rumah masing-masing. Baiklah teman-teman, aku sama nenek udah habis dari gereja, terus sekarang nungguin bis. Masih 12 menit, kita ketemu lagi pas nanti turun dari bis aja ya teman-teman. Soalnya repot aku bawa kursi roda. Oke, ikutin vlog aku ya guys. Ini aku sama nenek udah turun bis ya teman-teman, terus langsung menuju ke ATM untuk ambil uang gaji aku. Oke teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian semua berapa sih gaji sebulan untuk TKW Hong Kong. Jadi kebetulan hari ini aku udah gajian nih guys, tapi ini campur sama lemburan aku ya guys ya, soalnya aku nggak libur. Tapi aku ada libur 1 kali di bulan Februari ini. Oke teman-teman, jadi gaji 1 bulan untuk TKW Hong Kong di tahun ini itu adalah 4.830 ya guys ya, naik $100 dari tahun kemarin. Jadi 4.000 itu ini kan selembarnya 500. Kalau 4.000 berarti ada 8, 2, 3, 4 ini ya. Ini 4.000, 4.000, ini 1.000 guys. Ini 1.000 teman-teman, soalnya aku nggak ada seratusan kebetulan, jadi nggak apa-apa ya, teman-teman tahu lah. Jadi gaji di Hong Kong itu 4.830, kalau dirupiahin ya teman-teman itu kurang lebih 8 juta ya, 8 juta sampai 9 juta itu 1 bulan teman-teman. Aku nggak usah kasih tahu gaji aku sebulan berapa ya teman-teman. Yang pasti kalau lembur itu tergantung majikan ngasihnya berapa. Kalau teman-teman lembur terus berarti ya ada tambahan uang lemburannya gitu. Biasanya kalau umumnya itu lemburan itu gaji sebulan dibagi 30 hari. Jadi sekitar 170-an, 180-an gitu teman-teman. Oke teman-teman, buat yang pemula atau yang belum tahu atau yang masih pikir-pikir mau ke sini, teman-teman itu harus dipikirkan. Bukan hanya memandang dari gaji TKW Hong Kong itu yang lumayan 8 juta sampai 9 juta 1 bulan, tapi teman-teman harus pikirkan juga kalau teman-teman libur di sini, sekali libur habis berapa, belum biaya buat Patadong. Patadong itu kartu yang buat
naik kendaraan gitu teman-teman. Biasanya kan majikan nggak ngasih kita plata dong yang buat pribadi, belum lagi kirim buat keluarga di rumah, terus bayar internet juga di sini gitu teman-teman. Buat teman-teman yang masih pemula, yang masih beberapa bulan di sini, bahkan yang masih pemula banget lah, yang masih adaptasi, teman-teman semangat terus, harus dikuat-kuatin aja mentalnya ya teman-teman. Karena bekerja di sini itu awal-awalnya itu emang adaptasinya itu super harus dengan kesabaran yang level tertinggi. Benar-benar menguji kesabaran kalau adaptasi pertama itu. Karena apa? Karena kita belum bisa bahasa, nanti belum kesalahan, misal kita disuruh ngambil pisau, kita ngambilnya apa. Buat teman-teman yang masih di PT atau yang di Indo yang belum masuk PT, yang pengen kesini, yang belum tahu gaji sebulan di Hong Kong, itu saya kasih tahu ya teman-teman, gaji kotornya itu sekitar 8 juta sampai 9 juta. Itu belum lemburannya ya teman-teman. Tapi kita di sini juga butuh, kadang ada majikan yang nggak ngasih kita fasilitas seperti sabun mandi, sabun cuci baju gitu. Kadang ada yang beli sendiri, bahkan ada yang lauk gitu aja beli sendiri loh guys. Jangan salah kalian. Meskipun gaji besar di sini, tapi kita bermacam-macam masalah di sini juga. Bermacam-macam watak majikan juga. Aku sedikit cerita ya teman-teman. Dulu aku pertama kesini itu kan jaga bayi, gaji aku standar, terus ada lemburan teman-teman di tahun 2018 apa ya, 18-19 gitu. Tapi aku cuma bertahan setahun, soalnya ya seperti aku bilang tadi teman-teman, adaptasinya susah banget di sini, apalagi nggak bisa bahasa, jaga bayi di sini. Sampai pokoknya aku cuma bertahan setahun tok teman-teman, terus aku break kontrak. Waktu dulu itu break kontrak masih gampang ya teman-teman, break terus kita putus kontrak, tunggu 1 bulan terus bisa keluar dari situ, terus nggak harus pulang Indonesia. Kalau sekarang peraturan udah beda lagi teman-teman, sekarang yang break kontrak harus pulang ke Indonesia, yang break sama intermediate itu harus pulang ke Indonesia teman-teman. Oh ya, ini kebetulan nenek aku lagi mandi ya teman-teman. Tadi aku habis dari gereja pulang, mampir ATM dulu kan, terus habis itu habis makan siang di bawah, terus naik pulang ke rumah, aku bersih-bersih, apalah ngepel, vakum, terus udah baru sempat bikin video lagi sekarang. Sebenarnya aku mau langsung kirim nih gajian aku, cuma aku belum videoin. Jadi kayaknya besok aja aku kirim uangnya. Ya seperti itulah teman-teman, gajian paling pegangnya cuma beberapa menit. Habis itu kita kirim semuanya, kita rupiahkan semuanya. Ya kalau aku sih, aku masukin ke ATM Bank Indonesia aku teman-teman. Jadi aku nggak nyimpen dolar. Kan ada tuh temanku yang dia nyimpennya itu dolar, karena ini kebetulan kursnya lagi tinggi nih teman-teman, 2017 kalau nggak salah hari ini. Jadi setiap hari itu kursnya beda-beda. Oke teman-teman, jadi inilah uang Hongkong ya teman-teman, yang 500-an dolar. Jadi uang Hongkong itu ada yang 1000, satu lembar itu ada yang 1000, ada yang 500 seperti ini, 100, terus 50, 20, 10. Jadi kalau 500 dolar Hongkong satu lembar ini setara hampir 1 juta kalau kurs sekarang 2000 ini ya teman-teman. Jadi 1 juta itu satu lembar ini teman-teman. Kalau dipikir-pikir wah ini jadi berapa juta nih ya kan. Tapi nanti kalau kita list pengeluaran kita buat kirim anak, buat misalnya kita lagi bangun rumah, beli material, terus beli ini beli itu, buat disisihin buat libur, nanti nggak kerasa uangnya ini ngalirnya itu kayak banyu guys. Kayak aku
Uangnya ini ngalir kayak air teman-teman, ya disyukurin aja lah. Alhamdulillah, kita syukurin aja masih ada pendapatan, masih ada masukan. Meskipun pemasukan dan pengeluaran itu balance. Buat teman-teman yang baru punya pikiran pengen ke luar negeri, pengen kerja ke luar negeri, disiapin mentalnya ya teman-teman. Emang gajinya gede, tapi nahan rindunya itu gak gede gitu loh teman-teman. Bayangin aja ninggal keluarga di rumah ya kan, tapi gimana lagi buat kebutuhan keluarga juga. Buat teman-teman sesama TKW yang di sini, buat para senior, semoga kita diberi kesehatan selalu ya teman-teman. Saling support, saling kasih motivasi satu sama lain. Kan ada di Facebook itu grup-grup BMI, curhatan-curhatan gitu teman-teman. Kalau lihat curhatan mbak-mbaknya yang di sini itu ngenes-ngenes loh teman-teman. Coba kalian lihat di Facebook di grup curhatan BMI Hongkong gitu. Banyak banget curhatan, banyak TKW Hongkong yang kena tipu. Pokoknya banyak banget macam-macam penipuan di sini teman-teman. Lain kali kita bahas atau mau dibahas sekarang. Salah satu penipuan yang terbanyak di sini ya teman-teman itu kayak modus deketin kita kan di sini kesepian ya, otomatis kan kita butuh teman ngobrol, teman telepon-teleponan lah. Itu pasti di media sosial kita tuh diincer tuh sama penipu yang modus pengen deketin kita para mbak TKW, ditemenin 24 jam ya kan. Dia nanti ngakunya pejabat lah, ngaku TNI, Polri, kayak gitu-gitulah teman-teman. Terus nanti pelan-pelan dia ambil hati kita, entah pakai cara apa lah. Alhamdulillah aku belum ngalamin, dan jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai. Nah abis itu terus minta uang sama kita, katanya buat nyairin gajinya apa dana apa gitu, sebesar berapa miliar gitu teman-teman. Terus nanti kita jadi istrinya dia. Oh enggak, uangnya dia itu dideposit, terus buat mencairkannya itu harus ada berapa juta gitu lah, misal 3 juta gitu mintanya sama kita suruh transfer 3 juta atau 5 juta gitu baru bisa dicairkan dana itu. Ya itulah duka TKW yang kena tipu ya teman-teman, buat pelajaran. Terus ada juga yang ketipu kayak atas namain Mbak Imbong. Nah itu aku pernah itu teman-teman. Jadi video call sama Mbak Imbong gitu, beneran Mbak Imbongnya, tapi kayak di layar monitor gitu. Kalau aku masih bisa bedain, tapi biasanya kan ada yang maaf gaptek, dikira itu Mas Mbak Imbong beneran. Kena tipu deh. Banyak banget teman-teman modus penipuan. Yang paling banyak itu modus macarin. Jadi kayak jadi calon suami kita, tapi ternyata malah meras uang kita teman-teman. Yang paling penting itu kita mantep, kita berpegang teguh sama visi misi kita yang waktu di PT itu teman-teman. Bentar. Jadi gitu teman-teman, buat teman-teman yang pemula atau yang masih di Indo di PT, sabar ya, kita nunggu job di PT. Kayak aku dulu pas pertama masuk PT itu belum ada job, nunggu sambil belajar bahasa teman-teman. Jadi di PT itu kayak belajar soro lah, kalau orang Jawa bilang belajar soro. Jadi sampai Hongkong kita nggak kaget, mental kita benar-benar digembleng di PT ya kan. Teman-teman yang di PT pasti ngerasain lah. Makanya dari itu setelah sampai di Hongkong kita harus hati-hati, jangan sampai kena tipu, jangan sampai kena tipu garangan teman-teman. Jadi sekarang garangan itu bermacam-macam dan sangat merajalela di sini teman-teman. Nggak di sini juga sih, di mana-mana. Bahkan sekarang di Indo, garangan-garangan di Indo itu udah menyerang TKW teman-teman. Coba deh kalian lihat di YouTube, banyak deh video-video TKW yang kena tipu. Teman-teman, aku lanjutin di dapur ya, soalnya nenek aku udah selesai mandi. Aku mau nyiapin buat makannya nenek. Sekalian kita ngobrol di sini aja ya teman-teman. Tadi sampai mana teman-teman? Oh ya, sampai garangan ya. Kita mau bahas garangan atau mau bahas
apa teman-teman. Jadi teman-teman, buat kalian yang lagi bingung pilih job, yang lagi jobnya sama kayak aku jaga nenek, kalau menurut aku ya, dulu aku jaga bayi. Kalau jaga bayi itu di sini itu sangat sangat harus steril ya teman-teman. Itu nggak boleh cat kuku, nggak boleh cat rambut, kamera ada CCTV di mana-mana. Dulu aku ya teman-teman, sampai badan aku kurus. Sebenarnya nggak apa-apa sih, jadi bisa diet ya teman-teman. Aduh, tapi cuma bertahan 1 tahun. Habis itu aku cari majikan lagi, dapatnya jaga nenek ini sekarang. Jadi kalau jaga bayi itu lebih ekstra teman-teman. Kalau jaga nenek itu kerjaannya nggak banyak, cuma kesabarannya harus banyak, terus mentalnya harus kuat kalau jaga nenek. Soalnya jaga nenek, orang tua di sini itu ngeyel teman-teman. Kebanyakan orang tua di sini tuh nggak mau diatur. Kalau jaga bayi, menurut pengalaman aku dulu, sangat-sangat menekan ya teman-teman, tertekan aku. Ya sebenarnya gimana ya, harusnya bisa kuat sih aku dulu, harusnya bisa finish. Soalnya kan berpengaruh sama nilai rapot kita di sini. Jadi kayak ada rapotnya gitu teman-teman, kerja di sini itu nanti di imigrasi sana kan bisa dilihat semua. Kita finish, kita beri kontrak, alasannya apa nanti kan imigrasi yang tahu teman-teman. Jadi ada catatannya semua di sana. Jadi buat teman-teman, ngempet aja lah kalau menurut aku. Kalau sekarang dipikir-pikir sih aku, kenapa sih dulu aku mesti ngebreak gitu. Tapi kalau kalau dipikir-pikir lagi, kalau nggak ngebreak aku nggak ketemu dong sama nenek yang sekarang. Kebetulan anak-anak nenek aku ini tuh baik-baik semua, alhamdulillah wa syukurillah ya teman-teman. Anak nenek itu ada 3, ada Koko sama dadainya 2, singsangnya 1, dadainya 2. Semuanya alhamdulillah banget baik-baik sama aku. Makanya itu dulu pas adaptasi sama nenek ini juga aku udah pengen nyerah loh teman-teman. Jangan salah ya, ganti ke jaga nenek itu langsung nyaman gitu enggak. Itu 1 kontrak itu bener-bener diuji kesabaranku banget teman-teman. Dulu nenek belum duduk di kursi roda, belum pakai kursi roda teman-teman. Dia masih jalan, dia tuh sukanya jalan terus belanja sampai jalannya jauh, terus kita ngotong-ngotong pas belanjaannya. Dulu itu. Tapi alhamdulillah anak-anaknya itu selalu bilang sama aku, udah yang sabar ya gitu terus sampai pada titik sekarang ini teman-teman. Seperti itulah suka dukanya jadi TKW teman-teman. Nenek aku itu umurnya udah 95 loh teman-teman, tapi dia mandi masih sendiri, pakai baju sendiri, ngeringin rambut juga sendiri. Tapi kalau pas ngambil baju buat ganti baju itu dia lupa, ambilnya itu selalu salah, selalu keliru. Jadi aku pasti bantu buat ambilin bajunya aja. Alhamdulillah nenek masih bisa apa-apa sendiri. Dia sudah cantik, dia sudah cantik. Siwa, siwa, siwa. Jadi aku tuh suka banget jahilin nenek. Di koi ping. Dia tanya ini siapa katanya. Hả? Pin dia. Pin kok ah. Mày ly cũng có, rồi sư ly. Ya. Aduh, nenekku gaptek sekali ya teman-teman. Rambutnya itu kayak kapas. Ya enggak? Dạ. Cái頭髮好靚 Sèo nó 嘅，啲頭髮。好靚嘅，好似棉花，係啊，係咪啊？ 佢係咁有乜辦法啊？ Alhamdulillah teman-teman, nenekku masih bisa ngapa-ngapain sendiri, masih bisa jalan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya vlog kali ini. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di next video. Soalnya ini aku udah mau kasih makan malam buat nenek. Buat kalian yang kerja di sini tetap semangat dan jaga kesehatan ya teman-teman. Yang masih di Indo, sabar. Semoga yang di PT cepat dapat job ya teman-teman. Nah, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bantu komen ya teman-teman. Bantu share juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyimak ocehan aku, yang udah ngikutin video aku. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah subscribe ya teman-teman. Yang belum subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.